Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya. Sebelum kita masuk ke materi yang kedua, kali ini kita bahas dulu tugas yang udah kalian kerjakan kemarin. Rata-rata kalian udah bisa menjawab tugas dengan benar. Jadi yuk kita langsung bahas aja. Yang pertama yaitu ada pernyataan deduktif. Kalimat umumnya, semua manusia akan pintar jika dia tekun belajar. Kalimat khususnya, Joshua adalah manusia. Jadi kesimpulannya, Joshua akan pintar jika dia tekun belajar. Kenapa kesimpulannya bisa seperti itu? Mari kita analisis bersama-sama. Di sini, Joshua merupakan bagian dari semua manusia. Jadi, semua manusia digantikan oleh Joshua. Maka dari itu, kesimpulannya, Joshua akan pintar jika dia tekun belajar. Pernyataan deduktif yang kedua, kalimat umumnya adalah pohon akan mati tanpa adanya sinar matahari. Kalimat khususnya, jati adalah pohon. Jadi kesimpulannya, jati akan mati tanpa adanya sinar matahari. Kenapa kesimpulannya bisa seperti itu? Mari kita analisis bersama-sama. Di sini, jati merupakan jenis dari pohon. Maka dari itu, pohon digantikan oleh kata jati. Jadi kesimpulannya, jati akan mati tanpa adanya sinar matahari. Seperti pengertiannya, di mana pernyataan deduktif itu adalah dari umum ke khusus. Bisa dipahami ya sampai sini? Soal yang selanjutnya adalah pernyataan induktif. Kalimat khususnya, nenek sudah tua, dia sulit mengingat. Kakek sudah tua, dia sulit berkonsentrasi. Yang ketiga, Andi masih muda, dia mudah mengingat dan mudah berkonsentrasi. Jadi kesimpulannya, orang yang sudah tua sulit untuk mengingat dan berkonsentrasi, sedangkan anak muda mudah mengingat dan berkonsentrasi. Kenapa bisa begitu? Mari kita analisis bersama-sama. Nenek dan kakek di sini digantikan oleh kalimat orang yang sudah tua. Kenapa? Karena nenek dan kakek ini adalah bagian dari orang yang sudah tua. Nah, selanjutnya Andi di sini digantikan oleh anak muda. Karena Andi di sini adalah bagian dari anak muda. Maka dari itu kenapa kesimpulannya adalah orang yang sudah tua sulit untuk mengingat dan berkonsentrasi, sedangkan anak muda mudah mengingat dan berkonsentrasi. Pernyataan induktif yang selanjutnya adalah Budi anak yang ramah, disayang keluarga. Budi anak yang rajin, disukai guru-guru. Kesimpulannya, anak yang ramah dan rajin disayang keluarga dan disukai guru-guru. Kenapa kesimpulannya bisa seperti itu? Mari kita analisis. Subjek Budi di sini digantikan oleh kata anak karena Budi ini termasuk atau bagian dari anak. Jadi makanya kenapa kesimpulannya itu digantikan oleh anak yang ramah dan rajin disayang keluarga dan disukai guru-guru. Seperti pengertian induktif, yaitu adalah dari pernyataan khusus ke umum. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang informatika dan keterampilan genetika. Yuk kita simak. Nah, dalam materi ini ada dua hal yang kita bahas, yaitu informatika dan keterampilan genetika. Langsung aja ke yang pertama. Apa sih informatika itu? Nah, informatika itu adalah disiplin ilmu komputer, yaitu yang berisi data maupun informasi pada mesin yang berbasis komputasi. Komputasi itu apa sih? Komputasi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Sederhananya, komputasi itu adalah bagaimana cara kita menghitung sesuatu menggunakan komputer. Nah, pada pemanfaatan teknologi
komputer ini juga dimanfaatkan untuk dunia industri. Pada dunia industri sendiri terdapat 4 revolusi. Yang pertama yaitu Industri 1.0, di mana di sini adalah mekanisme dan pengenalan tenaga uap dan air. Yang selanjutnya adalah Industri 2.0, jalur perakitan produksi massal menggunakan tenaga listrik. Nah, yang sebelumnya memanfaatkan tenaga uap dan air, pada industri yang selanjutnya yaitu 2.0, mereka memproduksi massal menggunakan tenaga listrik. Lalu ada yang namanya Industri 3.0. Nah, di sini pabrik-pabrik mulai memanfaatkan komputer untuk produksi otomatis, sistem IT dan juga robotika. Jadi, pabrik-pabrik sudah mulai menggunakan robot-robot otomatis untuk mempermudah pekerjaan mereka di pabrik. Selanjutnya adalah Industri 4.0. Nah, di sini mulai muncul lebih banyak lagi inovasi-inovasi, yaitu pabrik cerdas dengan sistem otonom IoT dan juga machine learning. Nah, untuk Industri 4.0 ini nggak cuma ada di pabrik, tapi juga pada kehidupan sehari-hari kita. Contohnya nih, misal kita punya toko, terus toko kita terdapat CCTV. Kalau misalkan dulu kita harus mengecek CCTV pada komputer yang ada di toko kita, dengan teknologi yang sudah berkembang sekarang, kita bisa menyinkronkan atau menyambungkan komputer tersebut dengan HP kita. Jadi kita tidak perlu datang lagi ke toko untuk mengecek atau mengontrol toko, kita cukup kontrol dari HP kita dari mana aja. Nah, pada era sekarang ini kita masuk ke era 4.0. Kenapa kita masuk ke era 4.0? Karena kita sebagai manusia sudah sangat berdampingan hidupnya dengan yang namanya teknologi dan juga internet. Nah, jadi kita nggak cuma kegiatannya ada di fisik aja, tapi kita juga berkegiatan di dunia maya juga. Nah, kita ini adalah masyarakat atau society 5.0. Pemanfaatan teknologi dan internet. Kira-kira apa aja sih pemanfaatan yang sehari-harinya kita sebenarnya udah sangat sering melakukannya, namun mungkin kita tidak menyadari kalau kita memanfaatkan teknologi komputer dan juga internet. Yang pertama pada aspek komunikasi. Nah, kalau kita mau berhubungan dengan orang lain, mau berkomunikasi dengan orang lain, kita kalau dulu sebelum adanya teknologi, kita hanya bisa telepon biasa ataupun SMS. Kalau sekarang banyak media yang bisa kita gunakan, banyak media sosial yang bisa kita manfaatkan. Contohnya ada WhatsApp. Pasti kita sering banget menggunakan salah satu aplikasi ini. Selanjutnya ada Facebook dan ada Instagram. Kalau dulu juga misalnya kita ingin mengirim gambar ke saudara kita, dulu saya pernah kirim gambar itu melalui pos, yang mana nyampainya 1-3 hari. Tapi kalau sekarang nggak perlu repot-repot kayak gitu lagi, kita sudah bisa mengirim gambar dalam hitungan detik aja melalui media komunikasi seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hiburan. Kalau dulu hiburannya ada TV, itu pun TV hanya hitam putih, dan semakin berkembangnya zaman, TV pun bisa menampilkan banyak warna. Tapi sekarang karena perkembangannya pun lebih pesat teknologinya, hiburan itu sangat mudah didapatkan di genggaman tangan. Seperti contohnya hiburan YouTube. Nah, ada tuh yang bilang YouTube itu lebih dari TV. Benar banget, karena sekarang malah orang-orang yang punya TV itu jarang banget lihat TV, tapi justru malah sering banget lihat YouTube. Selanjutnya ada game online dan ada TikTok. Nah, itu merupakan sarana-sarana atau media-media hiburan yang sedang kita nikmati sekarang. Yang ketiga ada yang namanya transportasi. Nah, kalau transportasi ini zaman dulu kita biasanya pakai ojek konvensional atau ojek langganan kita. Kalau sekarang ada yang namanya ojek online, di mana kita cukup kasih tahu keberadaan kita, lalu kita mau kemana, langsung tunggu 5 menit aja, kita langsung dijemput oleh ojek online kita. Sangat praktis kan? Selanjutnya ada pada aspek pendidikan.
Nah, kalau aspek pendidikan kita udah cukup sering menggunakannya, yaitu ada aplikasi Zoom, ada Classroom dari Google, dan juga ada Edmodo. Edmodo ini juga bagus banget untuk pemanfaatan teknologi komputer dari segi pendidikan. Yang kelima, untuk kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan biasanya kita belanja atau makan kayak gitu. Nah, kalau dulu kita belanja, kita harus datang ke tokonya langsung, harus menyiapkan uang tunai, ya kan? Kalau sekarang kita cukup mengaksesnya dengan aplikasi-aplikasi seperti contoh berikut, ada Shopee dan juga ada Tokopedia. Kalau dulu, kalau kita mau jualan, kita harus punya kios, harus kita punya bangunan, terus kita punya karyawan untuk ngurusin toko seperti kasir, pegawai, dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kita nggak perlu punya kios, kita nggak perlu punya toko, kita nggak perlu punya pegawai, cukup diri kita sendiri aja dan juga memanfaatkan teknologi, yaitu dengan aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga nggak perlu punya barang untuk bisa berjualan, biasanya sistemnya reseller, dan itu juga dijualnya online, kayak gitu. Terus lagi kalau misalnya kita mau order makanan, kita males banget keluar siang-siang panas. Nah, kita cukup order aja makanan dari contohnya GrabFood kayak gitu. Kita juga gampang dalam bertransaksi. Sekarang udah ada ATM mobile. Kita nggak perlu datang lagi ke ATM. Kita cukup dari HP aja untuk transfer. Nah, bisa dibayangkan ya betapa efisiennya dan betapa mudahnya hidup kita dengan adanya perkembangan teknologi komputer dan internet. Akan tetapi ada masalahnya juga nih, ada dampak negatif juga dari perkembangan teknologi ini. Masalahnya apa sih? Seperti contoh tadi, misalkan kalau dulu toko itu ada pegawainya, ada kasirnya, tapi sekarang kita nggak perlu punya toko, jadi kita nggak perlu punya pegawai, kita nggak perlu punya juga kasir. Lalu nasib mereka tuh kayak gimana? Nah, solusinya kita semua harus bisa beradaptasi dengan teknologi itu sendiri. Jadi kita itu harus bisa melek teknologi, istilahnya nggak gaptek. Jadi juga sekarang udah banyak perusahaan atau kantor-kantor yang dimana persyaratannya itu adalah sudah terbiasa dengan menggunakan teknologi, minimal bisa mengoperasikan komputer kayak gitu. Kenapa? Karena dengan taunya teknologi atau bisa mengoperasikan komputer itu memang sangat lebih memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan kayak gitu. Nah, seperti kalian nih siswa-siswa SMK maupun SMA, kalian juga didorong untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi. Terlebih lagi, kalian juga harus bisa untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi kalian harus mendorong diri kalian biar nggak gaptek kayak gitu. Nah, bukan cuma itu, ketika kita sudah bisa memanfaatkannya, di sini kita di informatika juga akan belajar bagaimana cara membuatnya. Nah, di kehidupan masa depan nanti bisa aja pekerjaan-pekerjaan itu banyak yang hilang atau tergantikan juga dengan teknologi. Maka dari itu, kadang malah si pencipta teknologi itulah yang dicari oleh orang-orang. Nah, maka dari itu kita harus bisa mendorong diri kita untuk belajar juga gimana caranya menciptakan teknologi itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu adalah keterampilan genetika. Nah, dalam keterampilan genetika ini ada yang namanya kolaborasi. Kolaborasi ini adalah proses kerjasama satu orang dengan dua orang atau lebih demi mencapainya suatu tujuan tertentu atau memecahkan sebuah masalah. Jadi bisa dibilang kolaborasi ini yang namanya adalah kerja tim dalam suatu proyek atau penyelesaian masalah seperti itu. Selanjutnya di dalam genetika ini juga ada komunikasi. Nah, di mana komunikasi ini adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk berhubungan dengan orang lain. Ada dua cara di sini, melalui infografis dan juga melalui presentasi.
Yang pertama melalui infografis. Nah, ini adalah contoh-contoh infografis yang sederhana. Dari namanya aja infografis, berarti dia itu menyampaikan info atau menyampaikan pesan-pesan melalui grafis atau melalui gambar, kayak gitu. Dalam pembuatan infografis sendiri kita perlu tahu nih tujuan dari pembuatan infografis itu untuk apa dan untuk siapa, tujuannya juga apa. Nah, contohnya di sini seperti tata cara pemakaian masker. Ya, semua orang udah tahu tata cara memakai masker itu seperti apa, ya kan? Tapi bagaimana caranya agar pesan kita ini dapat dilihat dan pembaca itu dapat tertarik dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Salah satunya dengan cara membuat infografis seperti ini. Jadi grafisnya dibuat atau gambarnya dibuat semenarik mungkin. Seperti itu, dari mulai step 1 sampai step yang kelima. Di sini juga seperti itu. Ada komik yang di dalamnya terdapat pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui gambar komik lucu seperti ini. Jadi pembaca itu lebih tertarik seperti itu. Selanjutnya ada presentasi. Nah, untuk presentasi ini contohnya seperti yang sedang saya lakukan kepada kalian. Jadi, saya memilih presentasi sebagai media menyampaikan informasi saya kepada kalian. Seperti yang kalian lihat tadi, untuk presentasi yang saya buat itu hanya kata-kata yang singkat-singkat aja. Jadi kalau presentasi itu bukan semua kata-kata yang ada di buku itu harus dimasukkan ke dalam presentasi. Tidak, itu namanya sama aja kalian kayak nyalin dari buku ke presentasi kalian. Nah, presentasi seperti itu tuh tidak efektif. Presentasi yang efektif itu adalah kalian hanya mencantumkan poin-poinnya saja. Yang selanjutnya, penjelasannya kalian utarakan secara lisan. Seperti itu. Tujuannya agar audiens atau pendengar itu lebih fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh yang sedang presentasi. Seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, selanjutnya adalah tugas. Nah, untuk tugasnya bisa kalian cek di Google Classroom masing-masing. Jangan lupa untuk dikerjakan. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk materi informatika dan keterampilan genetika. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.